Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita ketika kita menikmati setiap hari pemberian dari Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Dan untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami umat-Mu yang selalu bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari baru, hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat, kuat, diberkati semua karena kasih sayang yang daripada-Mu. Karena itu kami mau mengawali setiap tugas kerja tanggung jawab kami dengan menyembah Engkau lewat satu peribadatan ketika kami akan siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah kami sehingga firman ini senantiasa memotivasi kami untuk berbuat lebih lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 39, dibaca ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar.' Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, 'Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu,' maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana." Kita semua yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini adalah hadapi fitnah dengan kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata fitnah mungkin jadi ungkapan yang sering kita dengar atau sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Hal ini juga yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini dalam Kejadian pasal 39 ayat 13 sampai 20. Kita melihat bagaimana istri Potifar memfitnah Yusuf karena tidak mengikuti kemauannya. Ayat-ayat Alkitab yang dibaca hari ini menceritakan bagaimana istri Potifar menyerang Yusuf dengan tuduhan palsu, dan dia merekayasa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia memutarbalikkan fakta dan kebenaran karena kekecewaan atas keinginan yang tidak terpenuhi. Dan dalam kemarahannya, dia secara palsu menuduh Yusuf di depan seisi rumah dan di depan suaminya dengan berkata,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Menarik bahwa Potifar percaya pada fitnahan yang disampaikan istrinya. Dan Yusuf dengan tidak berdaya menerima hukuman tuannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kadangkala juga dalam kehidupan kita, kekecewaan atas keinginan yang tidak terpenuhi pasti ada. Harapan dan kenyataan terhadap pekerjaan, pribadi atau usaha yang tidak selaras pasti terjadi. Tapi itu bukan acuan bagi kita orang Kristen untuk berlaku seperti istri Potifar. Kita mencari-cari kesalahan untuk melampiaskan amarah, apalagi dengan fitnahan. Tapi juga di sisi lain kita bisa ada dalam posisi seperti Yusuf, sasaran fitnahan itu. Karena berbeda pemahaman, nama baik dan kehormatan kita terancam, dinodai, dan dijelek-jelekan. Saudaraku, jika Yusuf tidak melawan fitnahan karena ia seorang budak, maka kita sebagai orang yang bebas harus melawan fitnahan dengan menunjukkan bukti kebenaran itu sendiri. Tetap berlaku benar, tetap menunjukkan kasih, sikap setia kepada Allah bukan tanpa tantangan, tetapi justru teruji dan terbukti di tengah godaan, penderitaan, bahkan fitnah sekalipun. Orang yang setia akan selalu mendapat jaminan pertolongan dari Tuhan, serta kekuatan dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Untuk itu, bagi kita keluarga Kristen, mari kita senantiasa diajak untuk mendidik dan melatih setiap anggota keluarga kita agar senantiasa memiliki perangai yang baik, melakukan firman Tuhan, mencintai kebenaran, kebaikan, dan keadilan tanpa ada dusta dan fitnah. Mari hidup jadi berkat dengan setiap melakukan firman dan melakukan kebenaran dengan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami senantiasa mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup pemberian dari-Mu. Kami yakin ketika kami melangkah dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami mau memulaikan tugas kerja, aktivitas, tanggung jawab pelayanan kami di hari Jumat ini dengan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menaruhkan setiap harapan kami, setiap rencana kami, perjalanan kami hanya ke dalam nama-Mu saja. Sambil kami terus bermohon ketika kami menjalani hari-hari ini di tempat kerja, di tempat pelayanan, kemanapun kami pergi dan berada. Engkau yang akan senantiasa memampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia dan menampakkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Menjauhi diri dari yang namanya fitnahan, apalagi dengan gampang dan mudah mempercayai berita atau kabar yang kami sendiri belum tentu tahu kebenarannya. Hindarkan kami Tuhan dari yang namanya melakukan fitnah kepada orang lain. Biarlah sebagai umat-Mu, kami senantiasa membarui diri kami secara pribadi bersama dengan keluarga, supaya kami senantiasa bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Tuhan. Untuk itu kami menaruhkan kehidupan keluarga kami masing-masing, orang tua, anak cucu kami yang ada. Biarlah ketika kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, semua boleh terjadi dalam pemberkatan Tuhan. Dan apabila ketika kami memulaikan hari ini, ada hal-hal kemudian yang mengganggu pikiran kami, entah itu tantangan, masalah, godaan,
Kami menaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada jalan keluar, ada rancangan Tuhan yang boleh kami lalui bersama. Diberkatilah Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai kolom 27, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, perangkat pelayanan yang ada. Biarlah setiap tugas pekerjaan yang kami akan lakukan di sepanjang hari ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Bahkan pelayanan yang akan kami lakukan, biarlah itu boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pimpinan gereja kami, bangsa dan negara kami hanya mau taruhkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap rencana, program kerja yang akan dijalani di sepanjang hari ini, itu boleh terjadi dalam pemberkatan Tuhan. Sambil kami terus menopang dalam doa untuk Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam setiap tugas kerja, pemberian diri, pelayanan yang boleh mereka lakukan, biarlah semuanya dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan menaruhkan kehidupan kami bersama dengan keluarga, bahkan setiap tugas pekerjaan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.